Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Jom kita mengenali bahasa Malaysia dan Indonesia. Hmm, banyak persamaan bahasa Indonesia dan Malaysia ni, banyak persamaannya, tapi ada juga yang sebutan dia sama tapi makna dia tak sama. Contohnya seperti macam barang-barang yang dalam rumah, contoh daripada kain langsir. Kain langsir kalau bahasa Malaysianya kain langsir ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah korden. Korden, kain langsir adalah korden. Lagi kamar. Kamar kalau bahasa Indonesia kamar, kalau bahasa Malaysianya bilik. Kalau bahasa Jawa kaksu, sentong. Sentong. Bahasa Malaysia bilik, bahasa Indonesianya kamar, kalau bahasa Jawa kaksu, sentong. Lepas tu tempat tidur kalau katil, kita sebut katil kan, Malaysia panggil katil. Kalau bahasa Indonesia dia ranjang. Kalau bahasa Jawa kaksu, amben. Kalau kain cadar, kita sebut kain cadar kan. Kalau bahasa Indonesia spray. Bantal sama, bantal. Kalau bahasa Jawa kaksu dia kampil. Siapa yang satu Banyumas dengan kaksu, dia akan tahu bahasa ni. Kampil. Tu bahasa lama-lama lah. Yang mana orang Indonesia satu Banyumas dengan kaksu, dia tahu. Lagi slipper. Kita panggil slipper kan. Kalau kami panggil, Indonesia panggil sandal. Lepas tu sepatu, kita panggil sini kasut. Kalau bahasa Jawa sama juga, sepatu. Lagi kalau berkakah dapur, barang-barang dapur seperti wajan ya. Kalau kita Indonesia panggil wajan. Kalau kita Malaysia panggil kuali boleh. Belanga, kalau orang utara panggil belanga. Periuk adalah panci. Kalau orang Malaysia panggil periuk, kalau Indonesia panggil panci. Lagi periuk belanga dulu Kak Su tak faham juga. Hang pi ambil belanga, garuk kepala. Apa benda belanga? Rupanya wajan. Wajan atau kuali bisa juga. Banyak persamaan tapi perkataan tu agak sama, tapi ada kelainan sikit ya, ada kelainan sedikit. Tu dari barang lagi satu apa? Pinggan. Kalau kita panggil pinggan kan, kami Indonesia panggil piring. Indonesia kita panggil piring. Kalau kita kat sini Malaysia kita panggil pinggan. Kalau piring tu yang kecil, pinggan kecil kita untuk hidang nak makan kuih. Yang tu kita panggil piring. Kalau di Indonesia piring tu pinggan yang besar tu kita untuk makan nasi. Yang tu lah. Lagi satu gentong. Kalau di Indonesia kalian tahu kan gentong. Gentong yang untuk simpan air. Kalau di Malaysia bahasanya tempayan. Tempayan yang besar itu, yang gede itu kan. Kalau di Indonesia kita panggil gentong, di sini kita panggil tempayan. Apa lagi? Topi keleda. Topi keleda ni helmet kan. Kalau di Indonesia kita panggil helm. Pak, mau boncengan naik motor, kita harus pakai helm ya, Pak. Jaga keselamatan diri. Lagi sepeda.
Indonesia kita panggil sepeda. Kalau di Malaysia kita panggil basikal. Kalau bahasa utara dia gerek. Hang pi beli gerek untuk anak hang nak main gerek. Dia nak kayuh tiap-tiap petang nak main dengan kawan dia. Bila pi beli gerek. Gerek tu basikal. Kalau kita sebut bahasa Indonesianya sepeda. Kalau bahasa Jawa kaksu pit. Pit. Mobil. Seperti mobil kalau di Indonesia mobil, kalau di Malaysia kereta. Di Malaysia kereta. Lepas tu kunci mangga. Kunci mangga kalau di Indonesia gembokan. Kalau bahasa utara dia pedai. Pedai. Banyak lagi. Banyak bahasa yang Kak Su dulu tak faham, tapi alhamdulillah ni Kak Su dah faham. Lama jugalah Kak Su nak kena belajar. Kak Su belajar bahasa Malaysia lama, agak lama ya. Tapi Kak Su belajar karena Kak Su suka belajar bahasa negara orang. Karena kalau kita duduk di mana-mana harus tahu bahasa orang ya. Kalau nggak tahu gimana kita mau hidup, gimana kita mau berkomunikasi, iya nggak? Kalau kita tak tahu bahasa orang, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang, nak hidup, macam mana kita nak menyesuaikan diri kita dengan orang, betul tak? Okey, hampa. Lain kali kita sembang lagi, okey? Terima kasih kawan-kawanku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Salam perpaduan, salam persahabatan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.